Ada sebuah kisah yang menarik tentang sosok hamba Allah yang terkenal dengan kesufiannya. Tak asing dan seringkali disebut-sebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Ya, sosok tersebut adalah Imam Ibrahim bin Adham yang lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Balkh yang mana sekarang kita sebut dengan Afghanistan, dan beliau pun wafat pada tahun 161 Hijriah. Yang mana di dalam kisah Imam Ibrahim bin Adham ini, suatu hari datanglah sosok pelaku maksiat kepada Imam Ibrahim bin Adham. Seseorang tersebut hobi berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut, ia seringkali menyesali akan perbuatannya tersebut, dan juga ia seringkali mengulangi maksiatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam Ibrahim bin Adham, bolehkah aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya, pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang tersebut terbilang konyol, yang bahkan anak kecil pun paham akan jawabannya. Namun, sosok yang bijaksana lagi paham akan karakter dan sifat orang, yakni Imam Ibrahim bin Adham, memberikan jawaban yang berbeda daripada jawaban manusia pada umumnya. Dijawab oleh Imam Ibrahim bin Adham dengan lemah lembutnya, "Boleh, silahkan engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, dengan rasa keanehan jawaban beliau tersebut, seseorang tersebut mengulangi pertanyaannya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Benarkah wahai Imam, saya boleh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Imam Ibrahim bin Adham menjawab kembali, "Ya, silahkan engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisyurutin. Tapi ada beberapa syarat yang harus engkau penuhi syarat-syarat yang kuberikan ini." Maka dengan rasa penasarannya seseorang tersebut, dan ia merasa punya kesempatan bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang tersebut bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Apakah syaratnya wahai Imam Ibrahim bin Adham?" Imam Ibrahim bin Adham menjawab, "Idza aradta an ta'siyallah, apabila engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka yang pertama, an takhtabik fi makanin la yarakallahu fi. Engkau cari tempat yang mana pada tempat tersebut Allah tidak akan dapat melihatmu." Ini syarat yang pertama yang diberikan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Silakan berbuat maksiat, akan tetapi buatlah maksiat tersebut di tempat yang tidak akan mungkin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertanya tersebut memahami bahwasanya tidak ada suatu belahan bumi pun yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan seekor semut kecil yang hitam yang berada di batu hitam pada waktu gelap pun Allah tahu dan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Imam Ibrahim bin Adham pun melanjutkan, syarat yang kedua, apabila engkau masih ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka syarat yang kedua adalah la ta'sillaha fawqal ardi. Jangan kau buat maksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan kau berbuat maksiat, tapi jangan kau lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang ketiga yang diberikan oleh Imam Ibrahim bin Adham adalah idza aradta an ta'siyallah, apabila engkau masih ingin berbuat maksiat kepada Allah, fala ta'kul min rizqillah. Jangan kau makan dari rezeki Allah. Jangan kau gunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan engkau berbuat maksiat kepada Allah, tapi jangan engkau bermaksiat tersebut menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang keempat, apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah, nanti saat engkau telah wafat, faja'at al-malaikah, maka malaikat akan datang kepada engkau, tasukuka ilan nar, ia akan menarikmu ke dalam neraka, fala tadhhab ma'aha, maka jangan engkau pergi bersama malaikat tersebut. Dan syarat yang terakhir yang diberikan oleh Imam Ibrahim bin Adham adalah engkau buat maksiat kepada Allah di atas dunia, dan nanti engkau akan wafat dan engkau pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra'aita sahifata dzunubika, engkau nanti akan diperlihatkan catatan-catatan dosa engkau, fangkir ala ma fa'alta, maka engkau ingkarilah apa yang telah engkau perbuat tersebut. Bisakah engkau mengingkarinya, sedangkan seluruh anggota tubuhmu sendirilah yang akan menjadi saksi atas maksiat-maksiat yang telah engkau lakukan. Kawan-kawanku, saudara-saudara dan saudari seimanku, kita bisa mengambil hikmah dalam cerita tersebut, bahwasanya sebenarnya kita ataupun seorang pelaku maksiat tersebut mengetahui dengan jelas bahwasanya tidak ada celah bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi kita seringkali mengingkari hati kecil kita. Kita seringkali menuhankan nafsu sehingga kita lancang untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala.